Hidup Chasingkem kembali normal setelah penyanderaannya di Irak berakhir. Ia dan sejawatnya istiqomah mengira mereka dikirim ke Yordania sebagai pekerja rumah tangga, tapi mereka justru diselundupkan melewati perbatasan ke Irak. Pihak berwenang Indonesia butuh waktu untuk menemukan keluarga mereka, karena agen istiqomah memberinya paspor orang lain. Kan waktu pisahnya Mbak Rosida itu turun, terus orangnya nggak ada. Terus kan fotonya tuh disamain sama mukanya Mbak Istiqomah itu. Kata si Sepong itu, Ibu Riana, kamu mirip katanya mukanya. Kamu mau nggak pakai paspor ini? Kata Mbak Istiqomah mau. Itu terus ya diterbangin besoknya tuh. Mantan Presiden Megawati mengeluarkan pernyataan pribadi demi pembebasan mereka. Ia pun turut menyambut kepulangannya. Tapi ia kecewa karena hukum yang melindungi mereka tidak dipatuhi. Karena beberapa kali mereka tidak diproses dalam artian yang akurat akan dipekerjakan kemana. Kalau sebenarnya yang akan mereka dapatkan bekerja di Singapura atau di Malaysia, tetapi yang disebutkan pada mereka adalah pergi ke Yordan. Tetapi pada kenyataannya mereka dibawa sampai ke Irak. Meskipun menelpon seluruh pelosok dunia, Departemen Luar Negeri tidak dapat memastikan identitas sandera. Dokumen ilegal mereka mengakibatkan kebingungan dan penundaan. Hal inilah yang menurut kami juga perlu mendapat perhatian, bukan hanya dari tentunya pemerintah ya, tapi juga individu yang akan juga ingin berangkat atau bekerja ke luar negeri, bahwa dokumentasi dan juga identitas dan data bagi paspor adalah sesuatu yang penting. Ini adalah putra Chasingkem. Ia dirawat oleh kerabatnya ketika ibunya pergi. Ironisnya, bisa saja ia tidak pernah melihat ibunya lagi jika Chasingkem tidak disandera dan dikirim pulang. Ribuan pekerja menghilang tiap tahunnya, dan jika mereka memiliki dokumen ilegal, mereka mungkin tidak akan pernah ditemukan. Kisah Chasingkem dan Istiqomah memperlihatkan betapa bahayanya keluar negeri dengan dokumen ilegal. Istiqomah tidak paham dan agennya mengeksploitasi keluguannya dengan memberikan paspor orang lain. Mari kita lihat apa saja yang bisa terjadi. Jika pekerja menghilang, data mereka salah, jadi mereka tidak bisa ditemukan. Jika mereka sakit atau meninggal, mustahil untuk melacak keluarga mereka. Jika imigran gelap disiksa, mereka tidak dapat mencari pertolongan karena bisa ditangkap. Majikan juga dapat memanfaatkan rasa takut mereka akan ditangkap untuk memaksa mereka bekerja sebagai pelacur misalnya, atau tidak membayar mereka. Preman dapat memeras pekerja ilegal. Jika ditangkap, mereka bisa dikurung, dihukum, dan dideportasi, bahkan jika mereka korban perdagangan manusia. Pelaku perdagangan manusia memanfaatkan orang-orang untuk uang dan tidak peduli jika pekerja susah. Hal ini berarti buruh migran harus hati-hati. Jangan keluar negeri secara ilegal atau tanpa dokumen yang benar. Pertama, bermigrasi secara legal ya. Jadi jangan pergi secara ilegal. Karena dengan pergi seperti itu, Anda bisa terdaftar di Kedutaan Besar Indonesia di negara setempat. Sehingga mereka bisa tahu di mana Anda bekerja, siapa majikan Anda. Jangan gunakan dokumen orang lain. Jangan biarkan agen memalsukan dokumen atau data Anda. Risikonya banyak. Kita terancam kerja. Jadi di sana pun kita terancam. Dalam perkebunan misalnya ada something lah, ada preman lah. Kalau di sini ada polis lah. Kita tidak bagi gaji lah. Pastikan buruh migran atau BMI
pergi melalui agen PJTKI yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja. Untuk calon ya saya kira memang kemudian hati-hati memilih atau hati-hati terhadap tawaran sponsor ya, calo itu diteliti apakah PJTKI-nya benar dan sebagainya, kemudian dilihat apakah job ordernya ada, ditanyakan. Simpan fotokopi KTP, paspor, visa, dan kontrak di tempat yang aman. Jangan takut untuk meminta pertolongan dari kerabat, LSM, dan lain-lain. Semua pihak, keluarganya, orang tuanya, tenaga kerjanya, termasuk juga para pejabat dari mulai lurahnya, RT-nya, ya, tim di kabupaten, dan terakhir mungkin di bandara-bandara dari petugas imigrasi, ya, boarding pass dan lain sebagainya. Kalau menemukan nama lain dengan foto lain atau apa kan dengan mudah jangan mau memberangkatkan itu, nanti akan ujungnya akan menjadi persoalan besar. Laporkan keberangkatan dan kedatangan pada kepala desa Anda. Yang penting pokoknya entah orang yang tua, yang muda, yang masih kecil, janganlah kepengen cita-cita pergi ke luar negeri. Udah mendingan ngelola lah negeri sendiri kan kaya sebetulnya.